semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di ibadah online GPPS Kampung Duri. Dan tentunya kami berharap Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sukacita, kita tetap bersyukur pada Tuhan atas segala penyertaan Tuhan bagi kita. Mari saya undang Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah online kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau merasakan hadirat Tuhan. Mari saya ajak kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan bagi setiap kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan, untuk kami boleh tetap melakukan ibadah Tuhan. Sekalipun kami melakukan ibadah online Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Bapak bahwa hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami Bapak. Bahwa hadirat Allah yang turun mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan oleh tempat, oleh waktu. Dan kami percaya setiap kami yang di rumah, sekalipun kami yang melakukan ibadah online Tuhan, kami percaya bahwa ada kuasa Allah yang turun di dalam setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami ya Bapak. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan yang melawat setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kamu mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu semuanya, kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Saya rindu kita semua yang di rumah ya, yang saat ini kita sedang mengikuti ibadah online. Yuk kita mau tetap semangat, kita memuji Tuhan. Kita mau tetap bersukacita untuk memuji Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita, Dialah mazmur kita, dan kita percaya bahwa Allah membantu kita, Dia akan menjadi pembela kita. Kita mau naikkan pujian sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu, dia keselamatanku.
ada kuasa dalam darah Tuhan. Kita percaya bahwa segala sakit penyakit, segala beban dikalahkan di dalam kuasa namanya, di dalam darah, di dalam kuasa. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia menanggalkan segala beban kita, sakit penyakit kita, dan kita percaya bahwa hanya bernaung di dalam Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Mari saya mau ajak Bapak dan Ibu sekalian, saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk sama-sama kita merenungkan setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Di saat ini, di kondisi yang mungkin tidak menentu yang sedang terjadi, yang dialami oleh semua orang, tapi kita percaya bahwa ketika kita diam di dalam Tuhan, ada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan ketenangan bagi kita. Dia yang selalu menjamin bahwa hanya di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, lingkupiku, karena kita percaya bahwa hanya kuasa Tuhan yang memampukan kita melewati segala badai. Bahwa hanya kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melewati segala kesulitan yang saat ini kita hadapi. Mari kita menaikkan pujian ini dengan iman. Kita mengatakan, lingkupiku dengan saya.
Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Bapa menyenangkan hati-Mu dan menjadi suatu dupa yang harum yang berkenan di hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Dan kami juga Tuhan, Engkau urapi setiap telinga pendengaran kami, hati kami, sehingga kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan firman-Mu boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu, semasa kita banyak di rumah ini, Tuhan tetap memelihara hidup kita, dan Tuhan juga tetap menyertai, mencukupi setiap apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi ini saya akan membawa firman Tuhan tentang bagaimana mengatasi rasa gelisah yang kita alami dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat-saat ini di mana ketika wabah COVID-19 sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, banyak orang mengalami yang namanya kegelisahan. Nah saudara, ternyata tidak kalah menakutkan dengan namanya wabah COVID-19, saudara. Ternyata gelisah ini juga bisa menyerang setiap manusia. Nah saudaraku, dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini, virus corona, masyarakat harus lebih banyak tinggal di rumah supaya tidak terjadi penyebaran wabah yang lebih parah lagi. Nah saudaraku, situasi yang terjadi saat ini membuat orang berada dalam suatu ketidakpastian. Nah saudaraku, pada pagi saya akan mengajak kita mengenal satu istilah yang bernama yaitu demam kabin. Nah saudara, kalau virus corona kita mengenal gejala-gejalanya ada demam. Nah saudara, dalam kehidupan manusia dikenal juga yang namanya istilah demam kabin. Itu apa saudara? Maksudnya kegelisahan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang ketika orang itu terjebak atau terisolasi, tinggal kelamaan di rumah atau di tempat tertentu saudara. Nah saudara, demam kabin ini juga ternyata pernah dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Nah saudara, saya melihat ada dua tokoh Alkitab. Yang pertama Nabi Nuh, ketika dia berada di Batra selama 150 hari dan dia terisolasi dari dunianya. Dan yang kedua seperti ada tokoh yang bernama Gideon. Ketika bangsa Israel di bawah penjajahan bangsa Midian, orang Israel diceritakan waktu itu mereka ketakutan. Mereka membangun tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Dan mereka dikatakan jauh dari keramaian, jauh dari lingkungan penduduk. Dan Gideon dikatakan waktu itu dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah saudara, saya melihat dua tokoh ini, yaitu baik Nuh maupun Gideon, mereka sempat mengalami yang namanya terisolasi dari dunia nyata atau keramaian. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata akhir-akhir ini banyak orang mengalami yang namanya emosi atau kesedihan muncul karena terlalu lama terisolasi tinggal di rumah atau tempat tertentu. Nah, saudara, memang saat ini kita melihat pemerintah memberikan kebijakan yang cukup baik, saudara, supaya tidak terjadi penularan yang lebih banyak dari COVID-19 ini. Orang dihimbau untuk physical distancing ataupun social distancing lebih banyak di rumah atau menjaga jarak dengan orang lain. Tetapi saudara, ternyata hal ini rupanya menyisakan juga ada suatu problem tersendiri saudara. Mungkin saat ini kita merasa kita bisa untuk mensiasati supaya bagaimana kita tidak tertular dari virus COVID-19. Tetapi saudara, ternyata sekarang banyak orang menghadapi tantangan yang baru saudara. Mengapa? Karena ketika seseorang berada dalam rumah terlalu lama,
orang saudara tidak hanya terjebak yang namanya kebosanan saudara. Tidak hanya rasa bosan, tetapi saudara timbul yang namanya emosi atau kesedihan saudara. Nah saudara, jadi penyebab demam kabin ini, yang pertama orang terlalu lama tinggal di rumah. Yang kedua, orang merasa terputus dari dunia luar. Nah saudara, apa sih gejala-gejala demam kabin ini saudara? Kalau virus corona mungkin orang merasa tensi tubuhnya ya terasa panas ya, atau dingin panas ya, orang merasa menggigil atau meriang-meriang ya, ada batuk ya, ada flu ya, ada mungkin juga pencernaan terganggu ya, mungkin juga sekarang katanya gejala COVID-19 ini berevolusi, ada dari gejala kulit tubuh gatal-gatal dan lain sebagainya. Ternyata gejala demam kabin ini juga harus diwaspadai oleh banyak orang saudara. Berupa seperti gelisah, di mana turunnya motivasi seseorang, mudah tersinggung, orang mudah putus asa, sulit konsentrasi, pola tidurnya tidak teratur, jadi lemah lesu saudara, tidak bergairah, kurang bergairah, tidak percaya sama orang sekitar, tidak menjadi orang, akhirnya menjadi orang yang kurang sabar, dan akhirnya saudara banyak orang merasa sedih dan depresi. Istilahnya saudara, ya demam kabin ini makan tak enak, ya tidur pun tak nyenyak, duduk pun merasa tidak nyaman. Nah saudara, semuanya terasa kurang nyaman. Mengapa saudara? Karena orang terisolasi, terlalu lama tinggal di rumah, terlalu lama berada dalam situasi tertentu yang kurang mengenakan. Ya saudara, saya akan mengambil contoh pada pagi ini tentang Nabi Nuh. Bagaimana Nuh ini saudara, ketika itu Tuhan berfirman kepada dia untuk membuat suatu batra. Karena Tuhan akan menghukum manusia di bumi waktu itu karena begitu jahatnya manusia. Dan saudara, Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan binatang-binatang waktu itu untuk masuk ke dalam batra itu, istri dan anak-anaknya juga saudara. Dan saudara, singkat cerita, waktu itu Tuhan mengirimkan hujan selama 40 hari 40 malam dan membuat Nuh dan keluarga dan seisi batra itu, mereka berada dalam kondisi terisolasi atau jauh dari bumi yang mereka pijak saat itu. Nah saudara, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Nuh dan keluarganya saat itu saudara, berada di atas batra yang terapung-apung. Saudara bisa melihat di dalam Kejadian pasal 7 ayat 18 di mana dikatakan batra itu terapung-apung saudara. Nuh dan keluarganya berada dalam suatu situasi kondisi ketidakpastian. Nah saudara, kita bisa membayangkan bagaimana rasanya berada juga dalam situasi yang cukup berbahaya, di mana Alkitab mencatat Tuhan mengirimkan hujan besar yang turun di atas muka bumi selama 40 hari 40 malam saudara. Dan saudara, tentu kita membayangkan bagaimana kondisi Nuh dan keluarganya. Mereka harus bergumul di dalam batra itu. Tidak hanya secara fisik saudara, tetapi juga saya percaya secara batin mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, emosi mereka saat itu, cukup mereka berada dalam situasi yang sangat tertekan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak kita melihat beberapa hal bagaimana Nuh ini bisa mengatasi rasa kegelisahan yang dia alami selama berada di dalam batra itu. Bagaimana Nuh dengan keluarganya, mereka bisa melewati masa-masa sulit ketika berada di dalam batra itu. Ketika mereka terisolasi jauh dari penduduk di bumi saat itu. Ketika mereka terisolasi dari dunianya. Nah saudara, bagaimana saudara kita mengatasinya? Nah saudara, saya melihat saat ini kita pun walaupun cerita yang berbeda, tetapi saya melihat kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang hampir sama dengan Nuh. Kita terisolasi ya, dengan dunia luar. Kita
kita dibatasi banyak hal untuk berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan orang lain, ataupun mengunjungi tempat-tempat yang biasa bisa kita kunjungi. Kita dengan kondisi terpaksa harus berada banyak di rumah. Nah saudara, kalau kita tidak hati-hati, kondisi ini sangat rentan, bisa membuat orang menjadi depresi, merasa sedih. Belum saudara memikirkan mungkin usaha, bisnis kita tidak bisa berjalan seperti biasanya. Aktivitas yang kita jalankan tidak bisa berjalan seperti yang kita harapkan, seperti yang kita mau. Nah saudara, bagaimana pagi ini kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit ini? Bagaimana kita bisa melewati kegelisahan ini, kesedihan ini? Bagaimana kita bisa melewati supaya kita menjadi orang-orang yang tetap menjadi orang-orang yang bisa menjadi pemenang bahkan melewati masa-masa sulit ini? Yang pertama saudara, yang pertama saya melihat bagaimana Nuh ini dia adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Jadi saudara, poin yang pertama saya katakan, kita bisa melewati masa-masa sulit atau demam kabin ini, yaitu kegelisahan atau kesedihan, emosi yang kita alami atau seseorang alami karena terjebak atau terisolasi, terlalu berada dalam rumah terlalu lama. Pertama saudara, ketika kita berada di tengah situasi ini, kita harus ingat, hanya dekat Allah saja kita tenang. Nah saudara, jangan kita melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, Nuh itu dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, saya percaya Nuh dia bisa membawa istri dan anak-anak menantunya menjadi orang-orang yang tetap tenang ketika dalam situasi darurat mereka berada dalam bahtera tersebut, karena mereka hidup bergaul dengan Allah. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi saudara, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2, pemazmur juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara, kunci pertama untuk kita bisa melewati masa-masa sulit, mungkin seperti situasi sekarang, mungkin kita merasa terisolasi, merasa banyak hal yang seperti biasanya sering kita lakukan, tetapi sekarang kita terbatas, banyak hal tidak bisa kita lakukan lagi. Mungkin tidak hanya membuat kita bosan, tetapi mungkin membuat kita mulai putus asa, membuat kita kehilangan motivasi, membuat kita sedih, membuat kita sulit tidur. Nah saudara, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah saudara, kunci ketenangan bukan diukur dari ada atau tidak adanya masalah. Kunci ketenangan bukan diukur dari besar atau kecilnya masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi saudara, kunci ketenangan itu sangat bergantung bagaimana, sedekat apa kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Nuh dan keluarganya bisa melewati masa-masa sulit. Istilahnya demam kabin ini, terisolasi dari dunia yang mereka tinggali. Kejadian 6 ayat 22 berbunyi, Alkitab mencatat, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, jadi yang kedua, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Nuh dan keluarganya bisa melewati masa-masa sulit ini karena mereka taat kepada Tuhan. Nah saudara, saat ini ketika pemerintah menghimbau kita untuk social distancing ataupun physical distancing ataupun PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah saudara, kalau kita sadari
bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, saudara. Saya percaya kita akan taat untuk melakukan apa yang pemerintah himbaukan saat ini, saudara, supaya kita ikut mendukung program pemerintah ini supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 lebih parah lagi di Indonesia ini. Dan saya percaya ketika ada ketaatan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, COVID-19 ini akan segera berlalu dari Indonesia. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa keluar dari masa-masa sulit, dari kondisi kita terisolasi dari dunia luar saat ini. Yang pertama, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Yang kedua, kita harus taat kepada Allah. Yang ketiga, kita harus sabar, saudara. Saudara, ya, dalam Kejadian pasal 7 ayat 4, Alkitab mencatat hujan itu turun 40 hari 40 malam, saudara, lamanya. Bukan waktu yang singkat, ya. Saudara bisa bayangkan 1 bulan lebih, ya. Hujan deras turun 40 hari 40 malam lamanya. Kejadian 7 ayat 18 mencatat Batra itu terapung-apung, saudara. Nah, saudara, kalau kita membayangkan kata terapung-apung, artinya kapal itu tidak tahu kemana tujuannya, seperti kapal yang kehilangan arah, saudara. Ya, seperti orang yang berada hidupnya dalam suatu ketidakpastian. Nah, saudara, mungkin saat ini kondisi ini sama sedang kita alami. Kita merasa sedang dalam kondisi tidak pasti. Setelah corona berlalu, bagaimana bisnis kita? Belum lagi, saudara, banyak sekarang saat ini PHK yang sudah terbayang akan dihadapi oleh banyak orang-orang, para karyawan yang bekerja. PHK, perusahaan tutup, gulung tikar, membuat orang merasa terapung-apung, saudara, seperti Batra itu, berada dalam ketidakpastian. Nah, saudara, dalam Kejadian 7 ayat 24, air menguasai bumi 150 hari lamanya. Saudara bisa bayangkan, selama kurang lebih 5 bulan. Nah, saudara, kita di Indonesia mengalami wabah COVID-19 ini kurang lebih sudah menginjak 2 bulan, ya. Nah, saudara, kita sudah merasa lama sekali. Saya tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana dengan Nuh dan keluarganya saat itu berada dalam Batra yang terapung-apung selama 150 hari. Nah, saudara, yang ketiga, apa hal yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari masa sulit, dari masa-masa terisolasi ini, yaitu kita harus menjadi orang yang sabar, saudara. Saya percaya Nuh dan keluarganya, mereka sudah sangat sabar, saudara. Ya, saya katakan mereka bukan hanya cukup sabar, tetapi luar biasa sabarnya mereka, saudara. Nah, saudara, di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32, penulis Amsal berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Nah, saudara, orang yang sabar itu sama dengan orang yang menguasai diri, saudara. Jadi, saudara, apa kuncinya biar kita bisa melewati masa-masa sulit ini? Kesedihan kita, mungkin saat ini mulai kehilangan motivasi, mulai putus asa, kita harus kembali. Ingat, kita harus sabar, saudara. Bagian dari dua roh, ya, kesabaran. Kita harus menguasai diri kita, saudara. Kuasai diri. Jangan sampai, saudara, karena hal-hal yang terjadi saat ini di sekitar kita, mungkin kita juga mengalami sendiri. Bisnis kita mulai tidak ada ketidakpastian, mulai tidak pasti, mulai banyak ketidakpastian yang kita hadapi. Mari, saudara, kita kuasai diri kita. Dengan bagaimana, saudara? Mulai mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa di bawah kaki Tuhan, biar kita bisa menguasai diri, mengontrol diri kita, kontrol emosi kita. Yang keempat, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari masa-masa krisis, dari rasa terisolasi dari dunia luar saat ini? Kita harus selalu ingat, Tuhan selalu ingat kepada kita. Nah, saudara, kita harus selalu sadar, Tuhan ingat akan kita. Kita ini selalu dalam radarnya Tuhan. Nah, saudara, kita selalu dalam radar Tuhan. Saudara bisa baca ayatnya dalam Kejadian 8 ayat 1. Saya bacakan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak
yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, saudara, firman Tuhan mencatat, maka Allah mengingat Nuh. Bahkan saudara, tidak cuma Nuh dan keluarganya, dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan Nuh dalam batra itu diingat oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menghembus melalui bumi, dikatakan membuat angin, hembusan angin, dan air itu turun, mulai surut. Nah saudara, ketika masa-masa sulit, saudara, jangan kita lupa, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Mungkin manusia bisa melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa pernah melupakan kita. Dia ingat akan kita. Dia ingat Nuh dengan keluarganya. Saya percaya saudara, saat ini Tuhan pun ingat akan kita. Nah saudara, situasi yang saat ini kita hadapi, mungkin saudara sudah mulai merasa saat ini mungkin diambang suatu krisis yang mungkin tidak ada jalan keluarnya. Mungkin banyak hal, mungkin ada banyak cicilan yang harus saudara lunasi, yang mungkin banyak juga keuangan yang mungkin masih menjadi beban yang harus saudara saat ini menjadi tanggung jawab saudara. Mungkin banyak hal juga dalam keluarga, anak sekolah, ya. Mungkin saat ini tidak ada penghasilan, ya. Saudara bekerja saat ini tidak ada pemasukan. Mungkin saudara mulai berpikir, di manakah Tuhan? Mungkin saudara mulai komplain, Tuhan, di mana Engkau saat ini? Tapi saudara, mari kita kembali diingatkan firman Tuhan. Percaya, Tuhan itu, kalau dia mengingat Nuh saat itu dengan keluarganya, bersama dengan binatang-binatang yang bersama dengan Nuh saat itu di batra, saya percaya Tuhan pun saat ini, dia selalu ingat akan kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita sadari, apa yang harus kita percayai ketika kita berada dalam masa-masa isolasi, masa-masa ya yang kita kenal juga dengan istilah karantina wilayah, yaitu di balik hujan ada pelangi, saudara. Saudara bisa membaca dalam Kejadian pasal 9 ayat 13. Hal ini dialami oleh Nuh, saudara. Firman Tuhan berkata, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya, saudara harus percaya, ya, badai tidak selamanya, badai pasti berlalu, saudara. Nuh pun mengalami hal ini. Ketika sudah 150 hari, air itu sudah surut, dan Nuh serta seisi batra itu, mereka keluar dari batra itu, dan mereka bisa menginjakkan kakinya di bumi saat itu, dan mereka kembali bisa hidup normal, ya. Di Alkitab juga mencatat Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya dalam Kejadian pasal 9 ayat 1. Dan Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ada suatu harapan, ada suatu masa depan yang cerah yang Tuhan berikan kepada Nuh dan keluarga. Jadi saudara, saat ini kondisi yang kita hadapi, suatu ketidakpastian. Tetapi saudara, kita harus percaya, dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin kita kepada masa depan yang penuh harapan, bukan suatu rancangan kecelakaan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan saat ini terjadi wabah COVID-19, Tuhan sedang menguji kita. Tuhan ingin juga supaya kita menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Mungkin ketika ada situasi yang lebih sulit di masa depan, kita sudah menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi, yang lebih tahan uji. Dan saudara harus sadari, pahami bahwa di balik peristiwa yang mungkin sulit atau di balik suatu penderitaan, di balik hujan ada pelangi Tuhan. Artinya apa, saudara? Ada perdamaian. Artinya Tuhan juga, dia akan senantiasa menyertai, memelihara hidup kita, saudara.
Tuhan juga tidak akan membiarkan kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi ini lewat firman Tuhan ada 5 hal bagaimana kita bisa melewati yang namanya demam kabin. Artinya suatu rasa emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama seseorang tinggal di rumah atau di tempat tertentu. Yang pertama saudara, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Ini juga dialami oleh Nuh ketika dalam bahtera. Nuh ini adalah orang yang hidup bergaul dengan Allahnya. Saya percaya ketika dalam bahtera pun dia dekat dengan Tuhannya. Yang kedua saudara, kita harus taat kepada Allah. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang sabar. Yang keempat, kita selalu diingat Tuhan. Kita selalu dalam radarnya Tuhan. Yang kelima, di balik hujan ada pelangi. Sekian firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melewati situasi-situasi yang terjadi saat ini, yang ada di sekitar kita, yang mungkin juga ada di negara kita saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan tolong kita supaya kita jangan dikuasai oleh namanya kegelisahan, kesedihan hati yang berlarut-larut, yang terlalu lama. Mari saudara, kita mau menyerahkan kegelisahan kita, kesedihan kita kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menghapus setiap air mata kita. Tuhan akan ganti air mata kita dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sekian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi ini yang sudah kami dengar Bapa. Di mana saat-saat itu Tuhan, banyak orang termasuk kami saat itu Tuhan, kami menghadapi situasi di mana bisa ada sesuatu kegelisahan, emosi atau kesedihan karena terlalu lama tinggal di rumah atau di lokasi tertentu. Mungkin kami saat ini juga Tuhan merasa seperti Nuh dan keluarganya, terisolasi dari dunia ini Tuhan. Kami terputus dari dunia luar. Saat ini Tuhan, mungkin kami hidup dalam ketidakpastian. Kami merasa tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin saat ini kami sedang goyah. Mungkin saat ini Tuhan, kami merasa makan pun tak enak, tidur pun tak nyenyak, mungkin duduk pun tak nyaman Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, kami melihat banyak ke depan terjadi hal-hal yang mungkin cukup menakutkan. PHK mengancam di mana-mana. Mungkin juga banyak perusahaan-perusahaan akan gulung tikar. Dan kami juga memikirkan Tuhan, begitu banyaknya kebutuhan hidup kami. Mungkin banyak biaya-biaya yang kami butuhkan. Banyak hal yang ke depan membuat kami gelisah saja Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami Bapa pada pagi ini Tuhan. Di tengah kegelisahan hati kami Tuhan, di tengah kesedihan hati kami Bapa saja Tuhan, kami belajar seperti itu Tuhan. Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja Tuhan, kami merasa tenang Bapa. Tolong kami Tuhan, senantiasa dekat kepada-Mu. Tolong kami juga Tuhan, untuk taat seperti Nuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika ada ketaatan, Tuhan juga memberi jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi Bapak. Tuhan tolong juga kami Tuhan, untuk kami sabar menghadapi situasi-situasi sulit saat ini Bapak. Dan Tuhan tolong kami Bapak, percaya Tuhan selalu ingat kami seperti Tuhan ingat Nuh dan keluarganya. Kami percaya Tuhan ingat akan kami. Dan Tuhan ingat kami Bapa, tetap beriman, ada pengharapan dalam Tuhan. Di balik hujan yang besar, di balik badai yang besar, ada pelangi. Kalau Tuhan pelihara Nuh dan keluarganya, kami percaya Tuhan juga pelihara kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan membuat kami untuk lebih tenang lagi Bapa.
untuk membuat kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa menaruh harapan kami kepada Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Bapa. Firman ini Tuhan, hamba boleh berhenti menyampaikannya Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu, hamba percaya tidak akan berhenti, akan memeteraikan firman ini Tuhan. Firman ini boleh ada jatuh di tanah hati jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Bekerja terus Tuhan di tanah hati mereka yang subur Bapa. Dan firman ini boleh senantiasa tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bersama-sama kita naikkan pujian darah-Mu Yesus, sucikan kami. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita pegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Saya akan mengucapkan firman Tuhan buat kita semua. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita ambil anggur yang melambangkan darah Tuhan. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kaulah, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah,
ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi ini Tuhan, kami boleh turut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami boleh ikut menyaksikan dan memberitakan akan karya kematian Tuhan di atas kayu salib, di mana Tuhan Engkau berkorban, Engkau mengorbankan dirimu Bapa untuk menebus setiap dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu ingat akan pengorbanan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan, ada kuasa juga buat kami. Ada kesembuhan buat setiap sakit penyakit. Engkau tolong Bapa setiap jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada yang kurang sehat pada pagi ini, ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang sedang sakit apapun, lewat perjamuan kudus itu Engkau sudah menjamah menyembuhkan mereka Bapa. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami masalah Bapa, mereka mungkin sedang mengalami kelemahan, tetapi hamba percaya Tuhan, lewat kuasa perjamuan kudus pagi itu Engkau juga menguatkan mereka Bapa, memberikan jalan keluar setiap apapun masalah yang mereka hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan membuat hidup kami Bapa untuk lebih lagi Tuhan, kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan juga akan menyertai kami senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa kami akan akhiri ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan lewat ibadah pada pagi ini Tuhan, kami semua Tuhan, kami percaya merasakan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi ini. Dan Tuhan berkati kami semua yang sudah beribadah pada pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru daripada Tuhan lewat ibadah pada pagi ini Tuhan. Hidup kami semakin diperbaharui di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat-Mu pada pagi ini Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Bapa. Engkau berkati hidup mereka. Engkau berikan mereka kesehatan daripada-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga jemaat-Mu Bapa. Engkau jauhkan dari sakit penyakit virus apapun Bapa. Engkau juga menyertai juga dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan mata pencaharian mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kebutuhan hidup mereka Bapa. Tuhan yang cukupkan apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarga-keluarga saat ini Tuhan. Engkau percaya rumah tangga yang ada, khususnya keluarga besar GPPS Kampung Buri Tuhan. Di saat situasi-situasi sekarang itu Tuhan, kami tetap menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan, senantiasa menaruh harapan kami kepada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau menyertai memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.